awalnya adalah bagaimana fish nya, kemudian baru bisa harus tahu jenis ularnya dulu, Enggak, jadi kita jenis memberikan. ular atau venom efek. Karena kadang pasien atau keluarganya kan nggak tahu jenis ularnya. Tapi kalau venom efek itu bisa diketahui dari anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang, di mana itu dilakukan oleh tenaga medis. Jadi, meskipun Itu pasien nggak tahu jenis ularnya apa, kalau kita tenaga medis itu nanti di fase sistemik, kita akan bisa tahu venom efeknya. Gitu, Pak. berarti tetap diobservasi di tingkat pertama berarti Bu Dokter Jadi ya untuk. begini, pertanyaan bagus Bapak ya. Jadi yang pertama kita harus paham dulu ular berbisa atau tidak berbisa. Jadi itu sudah saya trainingkan di banyak training. Nanti silahkan melihat di YouTube Kementerian Kesehatan. Dr. Zainal ini sudah membuat kira-kira 20 video untuk training kita di tahun 2022-2023 dulu. Di situ sudah saya jelaskan membedakan ular berbisa dan tidak berbisa. Nah, jadi ketika tahu itu ular berbisa, maka lakukan observasi terutama di puskesmas. Kemudian ketika tidak ada venom efek yang sistemik, maka kita sebutkan menjadi fase lokal. Kita lakukan observasi 24 jam sampai 48 jam. Tapi jika di antara waktu 24 jam sampai 48 jam itu ada tanda sistemik yang tadi saya jelaskan tadi ya Pak, ada di buku pedoman juga, maka kita harus melakukan pertolongan lanjutan yaitu proses penegakan diagnose dengan proses rujukan. Jadi puskesmas bisa bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit adalah tempat yang menjadi fase sistem. Kenapa begitu? Karena kalau itu uh, diberikan untuk yang bukan fase sistemik, tentu saja nanti rumah sakit mengalami kesulitan juga melakukan observasi untuk kasus-kasus yang fase lokal. Jadi fase lokal silakan puskesmas melakukan observasinya. Begitu Bapak ya.